Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini anak-anak bapak baik semua? Alhamdulillah baik. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang kurikulum. Udah tahu kan semua apa itu kurikulum? Dan sekarang di pertemuan sekarang kita akan menjelaskan tentang multimedia dan elemen dalam multimedia dan jenis-jenis dalam multimedia. Sekarang kita akan yang pertama membahas tentang pengertian multimedia. Di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama, kombinasi dari komputer dan video. Itu menurut para ahli tentang pengertian multimedia. Yang kedua, kombinasi dari tiga elemen. Yang pertama suara, gambar, teks. Yang ketiga ada kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio, seperti suara, musik, gitu, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Dan yang keempat ada multimedia dalam konteks komputer. Adalah memanfaatkan komputer untuk membuat menggabungkan teks, grafik, audio dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakaian berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Maka dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan multimedia adalah pengguna beberapa media untuk membawa atau menyajikan dan mempresentasikan informasi dalam rupa teks, grafik, animasi, atau audio, dan video secara kreatif dan inovatif. Multimedia juga dapat memungkinkan terjalinnya hubungan interaksi antara penyaji dengan pemanfaat informasi yang ada dalamnya. Dan sekarang kita lanjut tentang elemen dalam multimedia. Di sini ada yang diutamakan ada 4 elemen. Yang pertama teks. Pasti anak-anak semua udah tahu itu apa teks. Nggak perlu bapak jelasin lagi. Yang kedua ada foto. Pasti mama siswa-siswa sekarang udah sering dengan berfoto itu. Ada audio. Kalau audio udah sering lah. Yang keempat ada video. Video apapun tuh atau seterusnya ada jenis-jenis multimedia. Dah tahu kalian apa jenis-jenis multimedia? Oh belum, baik. Sekarang bapak jelaskan secara singkat tentang jenis multimedia. Di sini jenis multimedia ada 3. Yang pertama multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya seperti multimedia interaktif, seperti game gitu. Game seperti game online atau game offline tuh. Game itu dapat dikontrol oleh pengguna, dapat dikontrol oleh kita. Itu termasuk jenis multimedia interaktif. Dan yang kedua, di sini ada multimedia hiperaktif. Apa itu multimedia hiperaktif? Multimedia hiperaktif yaitu
multimedia yang mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link. Dengan elemen-elemen multimedia yang ada, multimedia ini juga mempunyai nama sebutan lain, yaitu istilah rich media. Ya, di sini ada juga contoh multimedia hiperaktif. Apa itu contoh multimedia hiperaktif? Contoh itu seperti seperti mobile banking itu. Dia bisa melalui link dan bisa melalui aplikasi. Multimedia hiperaktif ini dia multimedia yang dapat diakses dengan online, tak bisa dengan offline. Berarti mobile banking ini tidak ada yang diakses dengan offline itu, semua dengan online. Dan ada lagi game online. Game online ini berarti dia nggak bisa diakses dengan offline tuh. Tetap harus dengan online. Maka dari itu dari dua contoh itu termasuk dalam multimedia hiperaktif. Sampai sekian anak-anak bapak udah bisa dipahami? Ya, alhamdulillah baik. Ada lagi satu lagi nih, multimedia linear. Apa itu multimedia linear? Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol. Gimana sih tidak melengkapi dengan alat pengontrol? Apa dia dikontrol sendiri atau gimana itu? Multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensi atau berurutan. Contohnya seperti TV. Berarti siaran TV itu dia berjalan dengan berurutan. Tidak bisa kita cepatkan dan tidak bisa kita diulangkan. Dan fail, gitu juga. Fail di TV itu nggak bisa kita percepat dan nggak bisa kita perlambat. Itu beda kita nonton di YouTube, dapat diulang atau dipercepat. Berarti kalau YouTube itu bukan termasuk multimedia linear itu. Multimedia linear itu yang dapat berjalan sekuensial atau berurutan seperti TV dan film. Gitu. Sampai di sini penjelasan hari ini. Apakah anak-anak bapak udah bisa dipahami semua? Ya baik. Ini mumpung waktunya udah habis, bapak ingin dapat mengundurkan diri. Bapak akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.